dia tak masuk ke desa, masyarakat hanya terjatuh. Masyarakat menganggap itu ada plusnya, kan? Jadi di masyarakat nggak ada makanya. Kadang-kadang, ya bagaimana? Tapi kan memang sudah demikian. Di masyarakat kita ini sekarang memang sadar sudah. Namun demikian belum ada sekitar 20% belum ada kesadaran tentang hal pemerintahan ini. Oke, Pak Jafar. Tuan. Pak Jafar, apa yang mungkin Pak Jafar juga ikut serta melakukan hal-hal yang mungkin dalam rangka mencegah DBD, Pak Jafar sendiri beserta keluarga misalnya? Ya, pertama kayak sudah ada penjelasan misalnya, ya kita bersihkan lingkungan terutama. Kemudian kalau memang saya memang agak ada ketokohan masyarakat, ada FKM di daerah. Jadi itu kita anjurkan. Kadang-kadang itulah masyarakat cuek. Misalnya kita anggap diajak royong, masyarakat cuek. Juga demikian kalau kita ajak misalnya ada penyuluhan kesehatan. Cuek juga. Bisa dia. Iya. Demikian. Baik, terima kasih. Menarik ini apa yang disampaikan Pak Jafar semacam fakta di lapangan juga bahwa ketika memang ada inisiatif dari masyarakat, tokoh masyarakat juga respon tidak begitu besar dari masyarakat sendiri. Gotong royong, sosialisasi di Menasa juga tidak ada. Pak Yusuf, apa yang bisa Anda komentari mungkin melanjutkan? Ya, ini kan boleh dikatakan pasca rehab rekon itu memang ada perubahan paradigma. Dengan sosiokultural masyarakat, dengan program rehab rekon kemarin itu sangat memberikan pengaruh pada perilaku dan cara pandang masyarakat. Mengakibatkan kita ada kecenderungan masyarakat yang lebih kepada sifatnya materialisme. Ini juga dari persoalan. Makanya saya pikir itu juga tidak tidak menjadi sebuah kendala bagi kita dengan seluruh komponen masyarakat dan juga pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Ini kan perubahan budaya akibat dipengaruhi oleh kondisi yang ada pada saat sampai dengan sekarang. Apa yang disampaikan tadi itu memang fakta di lapangan. Fakta. Iya. Ini kan perlu dilakukan. Makanya peran dan fungsi tokoh masyarakat di situ perlu difungsikan. Perlu diberdayakan oleh pemerintah. Ya, jadi apalagi tokoh-tokoh agama, para dai muda itu. Jadi kalau misalnya mekanisme sosialisasi bisa digunakan HP, tungku imu bisa menyebarluaskan informasi ini. Jadi kalau kita hanya menghabiskan anggaran yang begitu besar, mengirimkan tim penyuluh ke lapangan dan tim penyuluh itu tidak mengerti persoalan masyarakat, itu kan rugi negara. Masa dana yang begitu dihabiskan begitu besar oleh dinas kesehatan mengirimkan tim penyuluh dan mereka sendiri pun nggak tahu apa yang disampaikan oleh masyarakat. Maka saya pikir ini sebuah solusi pemerintah dan dinas kesehatan memanfaatkan potensi masyarakat. Itu perlu digali dan ini tidak boleh putus. Programnya harus kesinambungan, yaitu program penanggulangan. Penanggulangan seperti resiko bencana ini kan bukan saja DBD ya. Iya, banyak hal. Kebetulan hari ini kita bahas tentang DBD. Tapi sebelumnya kita bahas gempa bumi, banjir. Penyakit itu adalah bencana. Penyakit apa saja, baik penyakit fisik maupun penyakit mental masyarakat itu juga bencana. Maka yang paling strategis hari ini yang perlu difungsikan oleh pemerintah adalah media. Ada media elektronik, media massa, dan beberapa media lokal. Dan juga media para dai, misalnya tim penyuluh masyarakat yang dianggap dia memiliki pengaruh. Itu yang harus dibina oleh pemerintah dengan kerjasama yang jangka panjang daripada menghabiskan anggaran yang besar melakukan pelatihan tim penyuluh masyarakat. Atau misalnya ada dai-dai muda di Iskada yang siap memberikan dan Iskada siap untuk bekerja sama. Iya, tentu paling karena tidak memang informasinya tersampaikan artinya apa? dengan pola Saya yang pikir baik. upaya peningkatan kesadaran masyarakat itu khususnya di Aceh harus masuk melalui agama. Islam adalah merupakan salah satu strategi yang cukup strategis bagi proses peningkatan kesadaran masyarakat dalam segala hal, termasuk menyangkut dengan kesehatan. Bahkan saya pikir bagusnya masyarakat, meningkatnya masyarakat terhadap pemahaman akan kesadaran akan kewajibannya terhadap Tuhan dan lingkungan masyarakat, sudah pasti dia bertanggung jawab dengan lingkungan. Kita kadang ini masalah Pak. Ada rumah lingkungan masyarakat, rumah elit. Lingkungan masyarakat, kompleks masyarakat elit. Tetapi kesadaran lingkungannya juga kadang tidak ada. Atau ini juga jadi persoalan. Rumah besar Pak Yusuf, tapi kita lihat saluran go-nya segini. Ini masalah. Ini masalah. Terus satu lagi adalah memang kita kadang-kadang beberapa lembaga itu kadang-kadang tidak sinergi. Betul. Tata ruang kotanya dengan tidak jelas.
terus developernya pun tidak punya master plan yang bagus, juga akan berakibat kepada lingkungan itu tadi. Betul. Nah, saya pikir ini perlu ada satu ketegasan. Pemerintah juga harus tegas dalam ini dan harus bersungguh-sungguh, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini juga cukup baik. Nah, juga masyarakat juga kita berikan suatu penyadaran yang lebih bagus, sehingga masyarakat bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Betul. Nah, saya pikir ini cukup sangat strategis ya. Kalau pikir Dinas Kesehatan bisa memfungsikan media, apa yang disampaikan oleh Pak Mudardo Yaakob juga itu fakta. Dengan kondisi dan situasi media juga kan sangat tergantung pada kemampuan dengan apa namanya bukan berarti bahwa informasi ini tidak begitu bagus, bukan begitu. Nah, itu juga potensi masyarakat dimanfaatkan itu saja. Oke, kita akan tanya ke Pak Fatah. Nah, apakah usulan-usulan yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi itu sebenarnya mungkin dilakukan atau bahkan Dinas Kesehatan sekarang sudah menginisiatif itu. Jadi dalam rangka pencegahan DBD di daerah A juga melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Paling tidak ada informasi ke sana. Atau juga mengomentari pertanyaan Pak Jafar, hari ini juga respon masyarakat kadang-kadang sulit juga ya. Diajak bergotong royong ketika disampaikan sosialisasi, juga masyarakat enggan untuk menghadiri rapat sosialisasi tersebut. Gimana Pak Fatah? Baik, apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf tadi itu memang sangat baik ya. Itu merupakan komitmen dari kalangan pendakwa, juga dari yang disampaikan Pak Jafar tadi, dari media komitmen yang bagus, dan itu merupakan suatu apa namanya ya kebanggaan bagi kami. Ada dukungan dari mana-mana, dan juga untuk itu kita sudah menginisiasi sebenarnya. Oleh karena itu sudah kalau nggak keliru 3 kali kita mengadakan workshop dengan tokoh-tokoh agama, merancang modul bersama bagaimana strategi penyuluhan kepada masyarakat nanti. Dan itu kalau nggak keliru dari Iskada juga ada yang nanti undang ininya. Dan itu dijadikan pegangan bersama nanti, baik oleh pemerintah kami Dinas Kesehatan, oleh tokoh-tokoh agama, oleh dai, dan itu mungkin bisa disampaikan nanti secara berantai kepada tokoh-tokoh masyarakat di desa. Karena memang itu dari kami pernah melakukan riset, tapi tidak dalam rangka DBD, itu dalam rangka penanggulangan penyakit TBC. Kita memanfaatkan Tuhapet, dan ternyata dari situ memang peran Tuhapet itu sangat penting. Jadi dengan melibatkan Tuhapet itu memang kinerja program TB dulu di Biren itu kita lakukan sangat bagus. Dan itu kembali memang saya sangat setuju. Mudah-mudahan ini itu. Artinya ini juga sebenarnya sudah dilakukan oleh itu, dan inisiasi tadi yang sudah kita coba ini mudah-mudahan bisa berlanjut. Oke, lalu untuk jangka pendek Pak Fatah misalnya, apa yang memang harus bisa dilakukan oleh masyarakat, tentu sambil menunggu hal-hal yang lebih intens dari pemerintah, sehingga mereka juga paling tidak mencegah untuk keluarganya dulu, sampai mungkin kepada Gampong atau kecamatan setempat. Kata kunci untuk antisipasi DBD adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dengan kegiatan 3M plus sekarang namanya. Kalau dulu hanya 3M, sekarang 3M plus, yaitu menguras tempat-tempat penampungan air. Itu sarang-sarang nyamuknya? Di situ tempat-tempat penampungan air, misalnya bak-bak mandi itu, yang jumlah airnya sedikit, yang mungkin habis dalam sehari, itu sering-sering dikuras 3-4 hari sekali. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan air yang jumlahnya besar. Misalnya bak-bak mandi yang besar atau tempat-tempat penampungan air itu ditutup supaya tidak nyamuk hinggap di situ, bertelur di situ. Nah, kemudian mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, misalnya kaleng-kaleng bekas, ban-ban bekas, botol-botol aqua itu yang terutama yang gelas yang misalnya banyak bertebaran di mana-mana itu. Ya, kemudian kita melakukan antisipasi juga terhadap gigitan nyamuk. Dengan caranya bagaimana? Pakai kelambu waktu tidur. Kemudian atau memakai insektisida yang oles itu. Saya tidak menyebut nama, ada salah satu contoh di Boston. Kemudian juga untuk jentiknya sendiri itu kalau memang ada kolam di rumah atau apa, itu taburkan aja ikan-ikan pemakan jentik. Di samping jentiknya habis, ikannya cepat besar, toh bagi yang punya kolamnya aman kan. Sebenarnya memelihara ikan juga salah satu yang preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena ada ikan-ikan tuh memang pemakan jentik dia.
malah kalau di mana di Sidoarjo itu ikan cupang katanya. Jadi di samping untuk dia dengan makan banyak jentik jadi cepat besar, dia dijual. Jadi income juga bagi masyarakat. Tapi kalau kita makan ikannya nggak belum melarian. Oh, enggak. Ya, siapa tahu misalkan ya, itulah yang antisipasi secara dalam jangka pendek dan harus berkesinambungan oleh masyarakat bersama pemerintah mendorong kelompok ya LSM juga media dan bapak-bapak senantiasa lah mengampanyekan ini, menyampaikan kepada masyarakat tentang ini karena kuncinya hanya itu 3M+ itu. Itu paling sederhana, paling mudah, yang tapi dengan mudah, catatan tidak butuh biaya mahal. Tidak butuh biaya. Dan bisa dilakukan oleh setiap anggota keluarga itu, mulai dari anaknya, bapaknya, neneknya sampai ibunya semua di situ ya. Ya kalau di sekolah dengan murid-muridnya, guru-gurunya bisa melakukan antisipasi itu, bersihkanlah lingkungannya itu. Dan yang sangat itu sebenarnya dalam yang DBD yang sering dilupakan orang itu adalah pot bunga. Yang ada airnya, kemudian dispenser itu kan ada tempat penampungan air itu sering dilupakan. Itu padahal di situ itu ada salah satu sarang nyamuk. Sarang nyamuk dan itu sering dilupakan dan orang udah dicek rumah lainnya itu udah bersih, tapi lupa bahwa ada dispensernya atau kulkasnya itu di situ ada penampungan air. Begitu dicek ada jentik. Kalau ada jentik di situ itu pasti 100% dijentik DBD. Karena nyamuk lain tidak akan menaruh di situ. Karena dia tempat nyamuk DBD itu kan tempat-tempat air bersih kan. Oke, Bang Muhtar, ini tentu hal yang sederhana tadi kita diskusi bersama Pak Fatah yang bisa dilakukan. Nah, mungkin media juga ikut serta melihat di lapangan. Sebenarnya kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang sederhana ini sejauh mana? Apakah mungkin dulu kita terbiasa dengan ini sekarang atau mungkin asumsi masyarakat sekarang ini sudah semakin modern, sebenarnya banyak hal lain yang bisa dilakukan? Ya, persoalan kepercayaan ya. Kepercayaan tadi. Kenapa orang tidak jalan misalnya di gotong royong? Mungkin kepercayaan orang curiga. Jadi trust building itu nggak ada, krisis kepercayaan itu yang terjadi. Artinya nyokap proyek loh. Ya, proyek loh. Akhirnya ini kita capek-capek kerja, mereka nanti amprah kan gitu. Nah, model-model pemahaman seperti itu yang harus dihilangkan ya. Kalau itu masih, itu kayaknya nggak selesai masalahnya. Kemudian yang kedua, persoalan sanksi. Karena dulu pernah ada wacana ketika ketemu jentik nyamuk di rumah itu ada sanksi, Pak ya. Ada sanksi berapa? Rp50.000 seperti itu. Orang kita sebenarnya orang itu mau ini kan karena ada sanksi. Kenapa kita ketika ke luar negeri itu bisa kita lakukan karena ada sanksi. Misalnya salah parkir aja bisa bayar sampai 400.000 seperti itu. Nah, kalau sanksi nggak ada, contoh banyak masalah-masalah yang diterapkan tapi tidak mampu diawasi. Nah, di situ sanksi yang mungkin ya peran serta masyarakat, tapi masyarakat nggak punya otoritas di situ. Jadi kalau memang misalnya Pak Fatah buat satu himbauan, tapi juga ada sanksinya. Sanksi kalau memang masih ditemukan 2 kali, 3 kali itu akan kena denda seperti itu. Nah, uang denda itu menjadi kas desa seperti itu. Berarti itu harus dikanunkan, Bang Muhtar, karena kalau yang mungkin muat sanksi ini harus kanunkan bahwa sebenarnya nggak perlu kanun. Saya pikir peraturan wali kota juga bisa kan? Ya? Itu menjadi hierarki peraturan kan. Kan nggak mesti regulasi yang memang sangat tinggi. Itu karena hal yang teknis sekali. Nah, nggak mestilah harus DPR duduk dengan wali kota gitu atau gubernur dengan DPRA. Peraturan juga bisa, peraturan gubernur. Ya, kita di Aceh ini pernah ada salah satu kabupaten kota dulu yang ada mengeluarkan perwali ya, peraturan wali kota, yaitu di kota Lok Semawe dulu, waktu periode sebelumnya ada itu bahwa bagi di mana di masyarakat itu makan jentik nyamuk itu memang tidak sanksi apa, cuma diberikan tanda merah entah apa diberi atau sanksi moral daripada mungkin kalau kita sanksinya ke arah finansial mungkin sangat sulit diterapkan juga dan itu terlalu memberatkan, sanksi moral saja. Artinya ide yang disampaikan Bang Muhtar ini layak untuk dipikirkan kembali. Kalau misalnya ada keseriusan minimal tadi dengan Pergub atau Perwal, himbauan lalu ada minimal dengan sanksi moral yang bisa dilakukan, menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap rumahnya sendiri, Bang Muhtar. Pertama aspek-aspek yang menimbulkan serang nyamuk ya. Ya paling tidak itu kan menjadi semacam berita baru bagi media. Misalnya dulu kan maaf kita bilang ketika darurat militer itu ditandai siapa yang rumahnya orang lain disilang. Ini juga kan nggak ada masalah, namanya kita hidup masyarakat taat aturan. Sebenarnya masyarakat Aceh itu taat aturan, cuman dia ada sanksi.
Kalau 3 sanksi, misalnya ketika dia melewati lampu merah nggak ada sanksi, dia besok akan lewat lagi. Ketika dia ketangkap kena 2 juta itu akan nggak akan lewat lagi. Akan lewat lagi seperti itu. Ya memang dalam teori hukum sendiri sebenarnya sanksi sebagai bentuk efek jerah bagi si pelaku sehingga dia tidak lagi mengulang pekerjaan yang sama. Tentu ini mudah-mudahan para stakeholder mendengar diskusi kita. Pak Fatah ada di sini mungkin bisa mengusulkan nanti kepada pemerintah minimal ada sebuah langkah-langkah yang bisa menimbulkan. Kita memang Dinas Kesehatan itu sedang mengumpulkan bahan sekarang. Memang kita dulu sudah ini menyiapkan memang untuk merancang suatu peraturan lah. Mungkin tidak hanya DBD, nanti rokok juga kemungkinan ada ya. Tapi kan kalau kanon ataupun sifatnya provinsi itu kan tidak kan berlakunya nanti di provinsi itu nanti, tapi tentu harus dicari pasal-pasal bagaimana supaya kalau memungkinkan secara peraturan perundang-undangan juga supaya bisa mengikat kabupaten kota juga. Iya, karena ini kita problem di otonomi daerah. Ya. Jadi karena Dinas Kesehatan provinsi ini kan tidak operasional sifatnya. Yang kabupaten lah yang operasional. Kita ke arah NSPK-nya, rumusan kebijakan, bantuan kesehatan. Kalau kabupaten tidak mampu kita turun memberikan bimbingan juga itu. Oke. Nah, Pak Yusuf, ini kan tentu apa yang Anda sampaikan tadi, Pak, Dinas Kesehatan sebenarnya satu sisi sedang menginisiasi dan juga sedang melakukan upaya-upaya yang lebih preventif lagi. Nah, menurut Anda apakah ke depan ini sebenarnya di tingkat kampung-kampung kita dan juga seiring kita punya hukum adat dulu perlu dibuat sebuah rusam yang juga bagian dari kesepakatan masyarakat bersama untuk menyahuti ide Bang Muhtar untuk membantu keinginan pemerintah Dinas Kesehatan membuat aturan tadi. Ada rusam paling tidak ini bisa menjadi salah satu trigger untuk menggerakkan masyarakat melakukan upaya pencegahan itu. Ya, rusam itu kan budaya. Ini budaya masyarakat Aceh kan budaya Islami. Jadi budaya Islami itu dia selalu